Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Pemirsa program Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, hingga kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Tema yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah menata hati. Ada baiknya kita sama-sama membaca, memahami, menyelami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga menjadi pengingat kita semua akan pentingnya menjaga hati kita dalam melaksanakan ibadah di dunia ini. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta menceritakan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu natilu ahli Syam, ayyuha syekh, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah diminta oleh pemuka kaum natilu ahli Syam, dalam penafsirannya yang pertama bahwa Natil bin Qais al-Hizami asy-Syami nama aslinya. Yang kedua, natilu ahli Syam kabiru qaumi ahli Syam, bahwa Abu Hurairah diminta nasihat oleh orang Syam saat itu yang merupakan wilayah Palestina. Katanya, wahai tuan guru, sampaikanlah kepada kami hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Kata Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali yang disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberitahukan kepada orang yang mati syahid tersebut akan nikmat-nikmat dari Allah yang akan ia peroleh. Fa'arrafaha, hingga ia mengetahui nikmat yang akan ia peroleh. Qala fama amilta fiha. Allah menguji seraya bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Qala, dia menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang, aku berjuang, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun khabir. Allah yang maha mengetahui.
apa yang besar dan apa yang kecil. Alimu bima fis sudur, Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah berkata, kadzabta, kamu berdusta. Qatalta liyuqala huwa jari'un, kamu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan. Faqad qila, sungguh telah kamu dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari, kemudian diperintahkan dan diseret hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana, orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha, kemudian dihadapkan di persidangan Allah subhanahu wa ta'ala, diberitahukan nikmat-nikmat yang akan ia peroleh, fa'arafah, hingga ia mengetahui nikmat yang akan ia peroleh. Qala, Allah berkata, seraya menguji, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan di dunia? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa huwa alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Qala kadzabta, engkau berdusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala huwa alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un wa qad qila, kamu mempelajari ilmu dan kamu mengajarkannya agar kamu disebut sebagai orang alim, disebut sebagai orang yang berilmu, dan kamu membaca Al-Qur'an agar kamu disebut sebagai seorang qari yang indah dan syahdu bacaan Qur'an. Qad qila, dan sungguh telah diucapkan dan kamu dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari, kemudian diperintahkan, diseret hingga dilemparkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, orang yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat harta, pintu rezeki yang berlimpah baginya, bahkan segala macam harta dia miliki. Fa'utiya bihi, kemudian dihadapkan ke persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fama amilta fiha, Allah subhanahu wa ta'ala menguji seraya bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan di dunia? Allah sudah memberitahukan nikmat-nikmat yang akan dia peroleh, hingga ia pasti dan akan senang bahwa nikmat tersebut pasti akan ia dapatkan. Namun wallahu alimu bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang terselubung dalam hati kita. Orang tersebut menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidaklah aku lewati
Satu tempat di mana engkau cinta, aku bersedekah, aku memberikan nafkah, aku memberi di tempat tersebut, melainkan sudah aku lakukan. Aku bersedekah, aku memberi nafkah dari harta yang aku miliki. Allah Subhanahu wa taala alim bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita. Kadzab, engkau berdusta. Fa'alta liyuqala huwa jawadun. Engkau melakukan tersebut agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang senang memberi, sebutan yang engkau inginkan di hadapan manusia. Faqad qila, itu sudah diucapkan dan engkau dapatkan. Thumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan hingga diseret dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal a'yadu billah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Dari hadis ini, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di dunia, agar sedini mungkin kita menata hati kita, jangan sampai kita kecewa di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhatikan perilaku, tindak tanduk kita. Segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahuinya. Segala sesuatu yang kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ancaman di hari kiamat sudah menanti kita. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya menegaskan kepada kita hambanya semua, bahwa kita diperintahkan beribadah dalam bentuk apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa sesungguhnya ibadah yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu yang sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban dan darah-darah kurban, melainkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Ibnu Jurayj dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, kana ahlul jahiliyah yandahuna dima'al ibili wal baqari 'alal baiti faqala nahnu ahaqqu an nandah faqala sahabatu nahnu ahaqqu an nandah fa anzalallahu hadhil ayah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa orang jahiliyah dulu, mereka ketika berkurban sebagai bukti penyembahan, bukti bahwa kurban untuk Allah, darah kurban, darah unta dipeper ke Baitullah. Para sahabat melihat, nahnu ahaqqu an nandah, kami umat Nabi Muhammad yang lebih pantas, lebih layak untuk memeperkan darah tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai daging kurban, darah kurban kepada Allah, melainkan yang sampai adalah ketakwaan. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
menata hati kita di dunia dalam beribadah, dalam bekerja, dalam beramal, dalam mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita, mendidik bahkan diri kita sendiri. Kita dituntut menata hati kita agar semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu lahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kecukupan dalam hatinya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu lahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan dirinya fakir, tidak pernah puas. Walam yajma' syamlahu, dan Allah tidak mencukupi kebutuhannya. Walam ya'tihi dunya ilahi illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan diberikan kenikmatan di dunia melainkan apa yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi menjelaskan kepada kita bahwa kepentingan kita hidup di dunia ini hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang kita cari, rezeki halal yang kita cari, popularitas yang kita cari, semuanya kita jadikan wasilah kita untuk kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ketulusan amal kita, tidak diperuntukkan kepada yang lainnya. Yang tidak lain dan tidak bukan kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan Allah tidak menjadikan amal ibadah kita semua menjadi amal ibadah yang sia-sia. Dalam penjelasan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna quluba bani adama baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Dalam riwayat lain, yusarrifuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam, hati manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa bolak-balikan kapanpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Faqul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami terhadap agamamu. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati. Hati sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut qalb karena mudah bolak-balik. Hati mudah goyah. Hati kita mudah terlena. Hati kita mudah terpedaya, terlebih-lebih terhadap janji-janji dan kenikmatan dunia. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan doa ini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati,
arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Terakhir, sebagai pengingat kita bahwa hidup kita di dunia hanya sementara, jangan sampai kita terlambat menata hati kita untuk menjadikan segala sesuatunya hanya karena Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa dunia tidak ada batasnya, dunia kenikmatannya sangat melenakan, dan setiap manusia tidak akan puas dengan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani min zahabin, labtaghaw thalithan, wala yamla'u jawfa bni Adama illa turabu." Jikalau seandainya manusia, anak keturunan Adam, memiliki 2 lembah harta kekayaan, memiliki 2 lembah emas permata, labtaghaw thalithan, pasti tipikal manusia tidak akan puas dengan dunia, akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bni Adam illa turabu, dan tidak ada yang bisa menyumpal, menutup, menghentikan hasrat keinginan manusia. Tidak ada yang bisa menutup nafsu manusia melainkan tanah. Sebagai sebuah kiasan bahwa manusia hidup di dunia menikmati kegemerlapannya, kemewahannya, kenikmatannya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Innad dunya hulwun khadiratun." Dunia hijau ranu, manis, nikmat, hingga orang banyak yang lupa, terpikat dan terpedaya, lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa hanya kematianlah, ajal, yang akan menghentikan kita semua, menghentikan dan memutuskan kita dan nikmat dunia. Jangan sampai ajal menjemput kita, ajal menghampiri kita, dan niat kita salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tema kali ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Beribadah sesungguhnya ikhlas kepadanya, bukan ditujukan kepada niatan dunia kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, kisah dalam hadis Imam Muslim tersebut menjadi pelajaran buat kita bahwa amal ibadah orang yang mati syahid, amal ibadah orang yang alim, amal ibadah orang yang menyedekahkan hartanya dimanapun berada, bisa menjadi sia-sia jikalau salah niatnya, jikalau tidak menata hatinya. Akhirul kalam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga hati kita semua, menjaga niat baik kita semua, agar senantiasa istiqomah di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini lillahi ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ini saja, semoga menjadi nasihat bagi kita semua untuk senantiasa mengingat tujuan hidup kita di dunia ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.